Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wah, ada berita yang cukup mengejutkan. SMI memprediksi Jokowi kolaps dalam 6 bulan dan pertumbuhan ekonominya pun hanya 2% saja. SMI adalah Sabang Merauke Institute. Direkturnya adalah Syaganda Nainggolan. Memprediksi rezim Jokowi bakal kolaps dalam 6 bulan ke depan. Tak hanya itu, dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan merosot tajam ke angka 2%. Hal itu pun ditengarai akibat mega korupsi yang tengah merajalela di negeri ini. Salah satunya adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, dan sejumlah perusahaan yang berada di bawah BUMN lainnya. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh adanya virus corona atau COVID-19 yang secara otomatis mempengaruhi hubungan dagang antara Indonesia dan juga Cina. Syaganda pun juga menduga mega korupsi Jiwasraya merupakan permainan para penguasa. Direktur PT Hanson International, Beni Cokro Saputro, tak hanya bermain di Jiwasraya tapi juga di beberapa perusahaan asuransi plat merah lainnya. Beni ini bermain, mengendalikan baik asuransi Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain. Itu menggurita kemana-mana. Itu permainan kekuasaan, ujar Syaganda dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan pada hari Kamis 5 Maret. Mega korupsi yang terjadi di era Presiden Jokowi merupakan kasus dengan kerugian terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Saat B.J. Habibie memimpin Republik Indonesia, kerugian negara akibat kasus Bank Bali hanya 400 miliar rupiah, dan itu sudah heboh seluruh negeri. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, pembobolan Bank Senturi 6,7 triliun rupiah. Juga itu sangat heboh. DPR pun juga membentuk pansus. Sementara katanya mega korupsi di era Jokowi jauh lebih gila. Sebab katanya negara rugi hingga puluhan triliun dan masih ada elit yang menutup-nutupi dan menganggap semua ini enteng dari kasus-kasus tersebut. Di bidang ekonomi, beberapa ekonom telah memprediksi pertumbuhan ekonomi akan stagnan di bawah 5%. Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut pertumbuhan ekonomi hanya 4% karena ada virus corona. Sementara untuk ekonom senior Rizal Ramli juga memprediksi hanya 4% saja. Kalau kata Syaganda, dia pun sudah tak bisa percaya lagi. Dan dia memprediksi hanya 2%, karena tidak ada lagi yang masuk dari Cina. Dengan semua masalah itu, dia memprediksi rezim Jokowi pun akan ikut terseret. Dan bayangannya, kalau Jokowi ini nggak pintar-pintar untuk mencari solusi, dia akan kolaps hanya dalam 6 bulan saja. Dan Syaganda pun sudah mempelajari semua itu. Begitu katanya. Memang, dugaan gurita korupsi di istana era Jokowi ini merajalela di mana-mana. Adanya dugaan gurita korupsi di istana era Joko Widodo merajalela, mulai dari kasus Jiwasraya sampai dengan Harun Masiku. Demikian yang dikatakan oleh pengamat politik Muslim Arbi dalam sebuah pernyataan kepada Suara Nasional. Pansus Jiwasraya di DPR pun gagal dan Kejaksaan Agung tidak ada progres dalam kasus perusahaan asuransi negara itu. Kata Muslim lagi, dugaan pelaku korupsi Jiwasraya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Mereka berlindung di istana agar tidak diperiksa berkaitan dengan kasus Jiwasraya. Menurutnya lagi, kasus Harun Masiku yang melibatkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto pun tidak ada kejelasan. Karena KPK sudah dikendalikan oleh partai-partai penguasa, sehingga KPK tidak independen lagi. Begitu katanya. Bahkan, politikus Partai Demokrat juga mengatakan bahwa kasus Jiwasraya serta Harun Masiku ini akan bertemu di satu titik. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman, meyakini bahwa kasus Jiwasraya dan tersangka kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku, akan bertemu di satu titik nantinya. Kendati keberadaan Harun Masiku pun tidak jelas sampai dengan hari ini. Makin sesat, makin ketahuan jelas kemana ujung kasus Jiwasraya. Masiku dan Jiwasraya pasti ketemu di satu titik nanti. Rakyat yang akan memonitor. Begitu kata Beni. Terkait titik temu antara Harun Masiku dan Jiwasraya, Beni juga enggan menjawab secara lugas terkait titik temu yang dimaksudkan. Ia hanya mengatakan bahwa titik temu yang ia maksud adalah titik terang. Sementara kedua kasus ini pun terus berkembang di tingkatan hukum. Dari kasus Jiwasraya, untuk informasi hari ini, Kejagung telah menahan beberapa tersangka, misalnya dari Hanson International,
pemiliknya yaitu Beni Cokro Saputro. Gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atas Beni Cokro pun muncul. Dalam sistem informasi penelusuran perkara pengadilan Jakarta Pusat, dikutip dari media elektronik, gugatan PKPU dilayangkan Arif Effendi. Gugatan KPU itu ditujukan kepada Oki Irwiana Safitri beserta dengan Beni Cokro Saputro. Sedangkan untuk perkembangan dari kasus Harun Masiku terkini, penyidik KPK tertanggal 29 Januari telah memanggil Komisioner KPU Sumatera Selatan, Kelly Mariana. Kelly juga dipanggil sebagai saksi kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan ex-Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan ex-caleg PDIP Harun Masiku. Namun diketahui bahwa Harun yang menjadi tersangka dalam kasus ini merupakan ex-caleg DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 belum juga ditemukan. KPK juga telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus itu, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-caleg PDIP Harun Masiku, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridalina, dan juga pihak swasta Saiful. Ada kecemasan, ketidakpercayaan, bahkan pembusukan di internal rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo. Demikianlah yang disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam sebuah acara talkshow Sarinya Berita pada hari Jumat 28 Februari, seperti yang disebarluaskan pada hari ini. Katanya, Rocky Gerung setuju dengan Syahganda. Jokowi akan jatuh dengan sendirinya tahun ini. Di dalam istana ini ada selongsong secara samar-samar, dan kita mesti baca itu sebagai sebuah sinyal bahwa pemerintah sekarang tengah mengalami pembusukan politik dari dalam, karena ketidakmampuan menjaga momentum dengan kebijakan yang masuk akal. Begitu kata Rocky Gerung. Jadi, praktik amputasi di dalam rezim sedang berlangsung. Di dalam rezim sendiri mereka saling melakukan amputasi. Karena tadi, berangkasnya sedang kosong. Cuma itu soalnya, berangkas kosong dan ini mesti diterangkan pada publik. Tapi pemerintah menipu, data ditipu semua. Kemiskinan sekian dikurangi 30%, utangnya sekian dikurangi, dan korupsi jiwasraya sekian triliun disebut cuma sekian. Beberapa pekan terakhir, Rocky Gerung melihat ada 2 elit di lingkaran rezim yang menunjukkan kecemasan. Dan dua-duanya adalah perempuan. Pertama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengaku sakit perut karena pusing untuk menambal defisit anggaran. Dia tidak mampu berpikir secara rasional bagaimana cara membuktikan janji-janji Jokowi. Jadi secara psikologis, Sri Mulyani ini memberitahu kepada publik bahwa dia sendiri, elemen utama di dalam rezim, tidak tahu jalan keluar untuk menghasilkan kemakmuran dan untuk mendiskusikan keadilan. Itu pertanda bahwa rezim itu mengalami kelelahan. Kalau membesar, bisa betul yang dijanjikan oleh Syahganda. 6 bulan ke depan terjadi itu. Karena dia bisa membaca semua variabel makro itu mengarah pada kejatuhan rezim. Kedua, Ketua DPR Puan Maharani. Kecemasan Puan yang merupakan pendukung utama rezim ini adalah terkait dengan RUU dengan konsep Omnibus Law. Ibu Puan Maharani menganggap bahwa Omnibus Law itu cuma kepentingan 1-2 partai. PDIP pun tak punya kepentingan. Ya kira-kira bacaan saya di situ. Karena itu dia minta supaya dievaluasi tentang pasal-pasal. Kalau kita lihat yang pro Omnibus Law cuma Golkar. PDIP pun tidak nyaman dengan hal itu. Partai lain juga seperti itu. Begitu kata Rocky Gerung. Kembali soal berangkas kosong. Saat ditanya oleh presenter Sarinya Berita, Rahma Sarita, investor masih akan masuk terus meskipun berangkas pemerintah kosong. Rocky Gerung punya jawaban sendiri. Ya, itu keinginan. Tapi indikator yang pakai otak, lebih baik ganti rezim. Daripada utang, gua tidak bayar lagi kan? Dimangkrakkan karena diambil oleh pencair rente. Itu soalnya. Jadi saya setuju
dengan analisis Syahganda bahwa 6 bulan rezim jatuh. Bukan kita yang inginkan, tapi pemerintah sendiri sudah membuat jalan kejatuhan mereka sendiri. Begitu tutup Rocky Gerung.